Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, seperti pujian ini, biarlah ini keluar dari hati kami yang paling dalam, dari hati kami yang bersungguh-sungguh berkata dan mempraktekkan bahwa Engkaulah kekuatan bagi kami di dalam menjalani hidup ini, Tuhan. Tuhan, kami ucap syukur Roh Kudus-Mu menyertai kami selama seminggu ini, sehingga kami boleh kembali berkumpul, Tuhan, bersama-sama umat-Mu untuk menikmati hadirat-Mu dalam ibadah hari ini, Tuhan. Dan tibalah saatnya kami, Tuhan, akan mendengarkan sabda-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memberikan roh kami bernyala-nyala, Tuhan, untuk menerima sabda-Mu. Dan hamba-Mu, Tuhan, yang begitu terbatas untuk menyampaikannya, biarlah selalu dalam pimpinan Roh Kudus-Mu, sehingga Tuhan, kami semua boleh diberkati oleh firman-Mu, boleh bertumbuh berakar kuat dan berbuah-buah untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dan kuasa lain berasal dari si iblis dan roh kedagingan yang menghalangi kami, Tuhan, untuk diberkati oleh sabda-Mu. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah itu sendiri, kami panjatkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya ya. Shalom. Selamat pagi menjelang siang dan juga salam sehat ya. Sekarang sangat berharga kesehatan itu ya, di dalam tekanan COVID-19. Orang berbicara tentang uang juga ya, tetapi paling sering yang saya dengar orang berbicara tentang kesehatan. Harus berjaga-jaga ya. Dan tema kita di bulan ini masih tetap tentang kemerdekaan ya, tentang kemerdekaan yang diberikan bagi saya tentang kemerdekaan. Mari kita baca dulu kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Sudah dapat, Ibu? Dapat ya? Oke, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini bertepatan tanggal 17 ya. 16, sorry. Dan besok kita akan merayakan, atau bangsa Indonesia akan merayakan hari kemerdekaan yang keberapa sih? 75. Ke-75 ya. Jadi usianya udah cukup matang ya. Usianya saya nggak mau bilang tua ya. Sudah cukup matang ya. Sangat cukup matang ya. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus ya, kemerdekaan bangsa Indonesia tidak dihasilkan dengan sesuatu yang gampang. Indonesia itu merdeka banyak mengorbankan berbagai macam hal, diantaranya harta benda, bahkan nyawa sekalipun, bahkan perasaan sekalipun. Karena kalau para pahlawan kita waktu itu tidak saling rendah hati, tidak akan mungkin bersatu ya. Jadi hati juga ada di sana, Tuhan ada di sana untuk dikorbankan supaya rendah hati dan bersatu untuk tidak lagi dipecah belah oleh penjajah, sehingga Indonesia bisa merdeka. Jadi puji syukur, puji Tuhan, 75 tahun Tuhan kita, Tuhan Yesus memberkati Indonesia ya, supaya
tidak terpecah belah, ya, supaya kemerdekaan itu bisa terus dinikmati. Kebebasan dalam bermerdeka atau dalam bertindak, suatu negara untuk bertindak, itu bisa sampai saat ini kita merdeka, kita nikmati Bapak Ibu ya. Karena kalau kita masih dijajah, pasti ada sekat-sekat atau peraturan-peraturan yang membuat kita orang-orang atau membuat orang-orang yang belum merdeka itu punya keterbatasan yang luar biasa sekali. Dan puji Tuhan 75 tahun ini dan kita lupakan bahwa Tuhan telah memberkati bangsa kita dengan luar biasa sehingga kita sampai saat ini tidak terpecah belah. Dan juga kita harus menghargai bahwa pengorbanan para pahlawan itu yang telah memberikan waktunya, memberikan hatinya, memberikan harta bendanya untuk kita bisa menikmati kemerdekaan hingga saat ini. Menikmati juga hasil bumi dengan bebas karena pahlawan-pahlawan kita. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, walaupun bangsa Indonesia sudah merdeka ya, tetapi sampai saat ini Bapak Ibu masih ada juga tekanan atau ancaman atau gangguan yang ada, ya mungkin dari luar negara kita dan juga dari dalam negara kita sendiri, ya. Intoleransi ya, sekarang banyak sekali. Kalau kita tidak hati-hati di media, ya, di HP kita bisa terjebak untuk satu sama lain saling membenci, sehingga membuat tekanan bagi bangsa kita yang sebenarnya sudah jelas-jelas merdeka dengan pengorbanan yang luar biasa. Begitu juga yang di negara lain, walaupun mereka sudah mereka mungkin juga sama seperti kita. Ada tekanan, ada ancaman yang terjadi juga dalam mengisi kemerdekaan itu ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya mau berkata, puji Tuhan, besok tanggal 17 Agustus, dan mari kita berdoa supaya perayaan 17 Agustus ini berjalan dengan damai, berjalan dengan lancar. Dan kita boleh menikmatinya karena Tuhan kiranya selalu menyertai bangsa ini ya. Berbicara tentang kemerdekaan, berbicara tentang merdeka, di dalam Alkitab dikatakan bahwa Alkitab menjelaskan juga tentang kemerdekaan atau merdeka bagi seluruh umat manusia. Alkitab mencatat atau menyampaikan manusia sebenarnya harus seluruh manusia yang ada di muka bumi ini harus juga mendapat kemerdekaan ya. Dan Alkitab mencatat itu bahwa manusia ada di dalam penjajahan ya. Ada di dalam penjajahan siapa? Penjajahan iblis. Mari kita buka dulu Roma 3 ayat 3. Boleh salah seorang membacakannya ya? Boleh tulang ya, minta tolong tulangnya. Ya, santai saja. Roma 3 ayat 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, terima kasih tulangnya. Jadi Alkitab menceritakan tentang kemerdekaan, tentang manusia itu harus merdeka ya. Pertanyaannya adalah kenapa manusia harus dimerdekakan atau dibebaskan? Pertanyaan yang kedua, dengan apa manusia dapat dimerdekakan atau dibebaskan? Tadi sudah disampaikan ya, atau sudah dibacakan oleh Tulang Yan bahwa karena semua orang apa tadi?
Allah. Kalau kita baca di pasal 3 di Kejadian, ya baca nanti di rumah. Dan ini juga sering disampaikan bahwa disitulah kejatuhan manusia Adam ya, mengikuti godaan si iblis ya, sehingga dia jatuh ke dalam dosa. Sehingga Roma 3 atau Paulus menuliskan kepada jemaat di Roma bahwa semua manusia itu telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan di sini artinya adalah bahwa sebenarnya waktu manusia sudah jatuh di dalam dosa, tidak lagi bisa berbuat baik sesuai dengan standar Allah. Ya, saya pernah cerita ilustrasi bahwa dikatakan orang bisa tanda kutip perbuatan baik. Ada dua preman, yang satu premannya lebih kuat lah atau lebih berkuasa daripada preman yang kedua. Yang kedua permisi kepada preman itu di satu tempat lah, tempat ramai pasar. Bang, saya minta tolong. Saya bilang abang bukan karena ini orang Jakarta atau orang Batak ya, bukan ya. Jangan bilang copet itu orang Batak. Banyak juga suku lain juga, banyak yang gini ya, yang salah jalan ya. Tapi ilustrasi saya pakai bang, maaf ya. Bang, istri saya, anak saya butuh uang sekolah. Permisi dulu bang ya, mau copet dulu di sini. Sekilas itu, abang itu memperbolehkan, abang yang kedudukannya lebih tinggi dari, lebih berkuasa dari dia. Silakan. Tetapi dalam standar Allah, apakah itu memang kebaikan? Gitu ya. Anaknya emang butuh sekali untuk membayar biaya. Tetapi dia harus dengan cara nyopet. Apa yang satu baik, ya silakan aja untuk menolong adik kamu gitu ya. Untuk menolong anak kamu gitu. Memang itu kebaikan menurut dunia ini ya, tanda kutip. Tetapi apakah menurut standar Allah itu kebaikan? Tidak Bapak Ibu ya. Jadi dikatakan bahwa manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahwa manusia itu tidak akan bisa melakukan kebaikan seturut standar Allah. Atau dikatakan manusia setelah jatuh dalam dosa, Adam, kita semua di dunia ini manusia sudah berbuat dosa atau sudah jatuh di dalam dosa itu, sehingga tidak lagi bisa hidup melakukan kebaikan sesuai standar Allah. Oleh karena itu perlu dibebaskan, perlu dimerdekakan. Mari kita buka bagaimana cara memerdekakan umat manusia dari perhambaan dosa atau dari perhambaan iblis. Yohanes 8 ayat 32. Sekali lagi, tadi udah kita baca ya. 1, 2, 3. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya. Jadi dibutuhkan pembebasan atau kemerdekaan bagi umat manusia yang telah jatuh dalam dosa, yang telah diperhambakan oleh menjadi hamba iblis. Dan jawaban di situ dikatakan oleh kitab Yohanes bahwa yang dapat membebaskan dan memerdekakan umat manusia tidak lain tidak bukan adalah kebenaran. Ya. Tidak lain tidak bukan adalah kebenaran. Tetapi pertanyaannya, apa kebenaran itu menurut Alkitab atau standar Tuhan? Mari kita buka Yohanes 14 ayat 6. Kalau intinya mungkin kita sudah tahu ya, Yohanes 14 ayat 6. Tetapi boleh salah seorang membacakannya, boleh. Karena kemarin juga saya bermain ke rumahnya Tulang atau Nanturangnya, Nanturang aja yang membacakan terang. Yohanes 14 ayat 6, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Satu lagi,
Buka Yohanes 17 ayat 17. Silakan tulang. Yohanes 17 ayat 17. Ya, nak. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ya, terima kasih tulang. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia itu dapat dimerdekakan atau dibebaskan dari perhambaan dosa atau dari perhambaan iblis. Diperlukan kebenaran. Dan kitab Yohanes tadi menyampaikan di Yohanes 14 ayat 6 bahwa Yesus adalah kebenaran. Dan di pasal 17 ayat 17 dikatakan bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. Alkitab ini berisi kebenaran. Jangan bangga juga ya, punya Alkitab saja tapi tidak baca, merasa diri sudah benar. Harus dibaca ya. Harus dibaca, baru kita bisa benar. Karena firman Tuhan ini bukan karena Alkitab yang harga 100.000 atau harga 50.000 ini yang membenarkan Anda, membenarkan kita, tetapi firman yang ada di dalamnya. Ya, jadi Yesus Kristus, firman Tuhan adalah pahlawan bagi manusia sebenarnya untuk bisa mendapatkan kemerdekaan. Ya. Tidak ada yang lain. Jadi kebenaran itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus dan firman-Nya. Bukan para pendeta. Karena waktu kita nonton di YouTube, ada pendeta yang begitu berkarisma, ada pendeta yang begitu berwibawa menyampaikan firman Tuhan dan membuat bisa hati kita berkobar-kobar untuk mendengarkannya. Tetapi ada yang berkata bahwa keselamatan itu bisa hanya didapatkan dengan berbuat baik tanpa perlu percaya Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga ada pengajaran-pengajaran gereja. Gereja besar ataupun bahkan gereja kecil, jangan saya bilang gereja besar aja lah ya. Kalau dia mengajarkan bahwa karena jemaat kami yang paling banyak bisa distandarkan menjadi standar kebenaran, itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kebenaran itu atau kemerdekaan manusia dapat diperoleh hanya dua saja, melalui Yesus Kristus dan firman Tuhan. Membuat kita dapat menikmati kebenaran itu. Mari kita lihat dulu ya. Galatia 5 ayat 1. Boleh Pak Rudiano yang membacakannya, Pak Rudiano, Pak Pendeta Rudiano. Galatia 5 ayat 1, demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, apa dikatakan di sana? Siapa yang memerdekakan manusia? Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada nama lain. Tuhan Yesus Kristuslah yang membebaskan atau memerdekakan manusia dari perhambaan dosa. Kalau kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, apalagi sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, apalagi supaya mereka yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh yang tidak pernah suka. Tetapi bukan seluruh dunia atau bukan manusia yang diselamatkan oleh Tuhan, tetapi Yohanes juga menjelaskan di pasal 3 ayat 16, setiap orang yang percaya Yesus sebagai juru selamat
percaya Tuhan Yesus, percaya Allah sendiri telah menjadi manusia, mati, bangkit dan dikubur, pada hari yang ketiga sesuai kitab suci, dia diselamatkan. Tidak ada nama lain. Manusia dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Dan tadi saya sudah menyampaikan bahwa di setiap negara atau termasuk bangsa kita, walaupun sudah merdeka, ada tekanan, gangguan di luar maupun di dalam. Dan waktu pun kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, oleh kebenaran itu, bagi saya sendiri juga ada tekanan. Bagi kita di zaman saat ini, atau kita mau lihat dulu di Alkitab ya. Galatia tadi kembali. Galatia 5 kita sambung tadi tuntas ya. Saya bacakan sekali lagi. Supaya sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi karena itu berdirilah teguh ya. Paulus menyampaikan walaupun kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, Paulus juga menyampaikan supaya kita berdiri teguh. Artinya apa? Walaupun kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, masih ada pasti, karena kita masih berada di dunia ini, ada tekanan, ada ancaman bagi iman kita untuk mungkin saja kita memengkol ke kiri atau ke kanan, atau tidak jalan lurus sesuai dengan standar Allah atau standar kebenaran Tuhan. Jadi dikatakan di sana berdirilah teguh. Jangan mau lagi diperhambakan. Jangan lagi dikenakan perhambaan. Jadi di pasal 1 sampai pasal 5 ini Bapak Ibu kalau nanti baca di rumah, ini bercerita tentang orang jemaat Galatia yang sudah percaya kepada Yesus didatangi oleh orang-orang Yahudi untuk kembali dipaksa. Dikatakan kamu tidak apa-apa percaya Yesus, tetapi kamu harus tetap sunat lahiriah. Padahal Paulus menyampaikan dengan tegas, dengan surat berbagai macam banyak suratnya, bahwa sunat lahiriah tidak bisa menyelamatkan. Tetapi sunat Kristus, itulah sunat rohani, ya di perjanjian baru itu Paulus, yang bisa menyelamatkan. Kalau sekarang itu prakteknya Islam ya, atau dibaptis lah ya, dibaptis, ditenggelamkan, mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus ya. Jadi ada tekanan kata Paulus. Zaman itu orang Yahudi yang percaya, orang jamaat Galatia tertekan karena dikejar-kejar orang Yahudi, harus disunat. Begitu juga kita saat ini, saya yakin dan Bapak Ibu akan setuju. Tetapi saya sendirilah merasa juga tertekan ya, karena ada COVID-19 ini yang tidak diduga-duga, yang tidak diundang sama kita, tetapi melanda bangsa Indonesia, melanda keluarga kita. Siapa yang berani mengundang COVID kemarin? Tidak ada pasti ya. Berapa bulan aja kita udah pusing waktu mendengar WHO berkata mungkin 4 atau 5 tahun ya yang saya dengar dari media bisa diatasi. Dan sekarang semua negara-negara berlomba untuk menyediakan vaksin ya, supaya mengatasi, jangan sampai ini berapa bulan aja perekonomian di berbagai negara termasuk kita anjlok luar biasa ya. Jadi kerohanian kita juga, kerohanian orang Yahudi saat itu mendapat tekanan, dan kita juga mendapat tekanan saat ini. Waktu itu orang Yahudi tekanannya harus diharuskan orang Yahudi lain untuk disunat lahiriah. Tetapi saat ini kita dilanda COVID juga mengalami tekanan ya. Bagi saya tekanan karena di samping saya menyampaikan firman Tuhan, adalah di antara kita dan semua kita tahu, saya juga seorang pedagang juga lagi ya. Saya berdagang ya, tidak pernah jom, bisa jom gitu ya.
Jong itu maksudnya tidak dapat hasil ya. Bukan sekali dua kali Bapak Ibu ya. Dan mungkin juga kita mengalami biasanya kerja full time ya, atau 8 jam, tetapi harus dikurangi jamnya sehingga mengurangi juga setoran bagi istri kita ya. Pasti mengurangi enggak itu? Istri kita sedikit ngambek-ngambek, mungkin kita juga harus bersabar, karena kalau yang punya anak ya, karena saya dulu pernah tinggal di saudara saya sendiri belum dikasih Tuhan anak. Kebutuhan kan, anak 2, kebutuhan suami, istri memang nggak ada punya kebutuhan. Kita sebagai suami harus bertanggung jawab untuk membutuhkan kebutuhan. Jangan hanya pacaran aja enak, kawin enak, tapi tidak mencukupkan, bertanggung jawab untuk kebutuhan itu ya. Jadi ada tekanan saat ini. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengandalkan kebenaran firman Tuhan ya, saya yakin kita pasti dimampukan. Dan saat-saat ini, kalau kita tidak bersandar kepada firman Tuhan, kita bisa menghalalkan segala cara karena tekanan ya. Waktu kita bisa saja kita karena tekanan ekonomi di keluarga, mungkin tanda kutip lah, ada perempuan terlalu sedikit banyak bicara ya, sehingga suaminya tertekan. Suaminya misalnya pedagang, bisa jadi ya, satu stres, masih mending stres ya. Stres tidak jatuh dalam dosa, tapi waktu dia stres, dia melakukan yang tidak benar. Misalkan, ini Bu, barang ini asli, padahal tidak asli. Ini Bu, timbangannya pas Bu, 1 kilo, padahal timbangannya hanya 9 on, Bapak Ibu ya. Begitu juga waktu bekerja, kita mencuri-curi waktu. Bisa itu terjadi karena adanya tekanan, ya. Jadi firman Tuhan yang telah memerdekakan kita tidak mendaki itu terjadi bagi kita orang-orang yang sudah dimerdekakan, Bapak Ibu. Saya sendiri Bapak Ibu ya, terus terang dari dulu, kalau melihat laki-laki tidak bekerja, kepala saya itu memang jujur pusing. Walaupun enggak saya langsung bilang ke orang itu, begitu ya. Karena kita ini pengikut Kristus, ya. Tuhan telah berjanji, waktu kita mengikut Dia dengan setia, kita pasti diberkati. Jangan hanya pintar nyanyi bahwa Tuhan itu luar biasa, ya. Saya pakai dulu yang kayak Om ya. Maksud saya biar konsentrasi dulu ya. Barangkali Om begitu biar kita yang ngantuk di belakang fokus juga kembali gitu ya. Jadi kurang keras Om ya. Sakit makanya. Kalau nggak biasa ya. Jadi Bapak Ibu, saya pusing gitu ya. Memang melihat orang gak mau kerja. Pengikut Kristus gak mau bekerja. Sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, tidak mau bekerja Bapak Ibu. Nanti kita lihat ayatnya ya. Sebenarnya kita bekerja itu ya, Tuhan menyuruh orang bekerja, atau Tuhan dalam Alkitab diajarkan begini. Sebaiknya pencuri jangan mencuri lagi. Sebaiknya dia bekerja untuk mencukupkan bukan saja kebutuhan dirinya sendiri, tetapi kebutuhan orang lain. Jadi kita mencari nafkah itu, ingat, firman Tuhan ini bukan kata saya. Kita bekerja itu bukan untuk diri kita sendiri. Kata Tuhan Yesus, untuk apa sebenarnya ini? Mungkin saya saya kembangkan. Untuk apa kita makan hanya untuk kejamban? Kita harus berbuah kepada orang lain. Jangan perut kita aja yang kita ingat, perut istri nggak kita ingat, perut anak nggak kita ingat. Tapi jangan ingat aja, maksudnya kasih ya. Ingat aja, oh saya makan, misalnya makan di KFC. Aduh, ingat tetangga saya makan. Jangan begitu maksud saya ya. Jangan, aduh ingat anak saya kepingin KFC dari ingat. Dia sambil makan, tapi nggak dikasihnya anaknya. Itu keterlaluan Bapak. Sangat-sangat keterlaluan. Dan itu tidak
sesuai dengan standar kebenaran Tuhan. Harus bekerja. Jangan gampang putus asa. Dan ini saya berbagi pengalaman. Saya bilang tadi saya sambil juga berdagang ya, orang berdagang kecil-kecilan. Saat ini untuk mencari keuntungan yang besar itu susah Bapak Ibu ya. Atau ada tempat kerja tertentu, pabrik atau kantor-kantor tertentu mengurangi jam kerjanya. Jangan kerjanya seminggu 3 kali, tinggalkan aja lah. Jangan Bapak Ibu, di luar sana susah dari kerja. Yang besar tidak dapat, yang kecil jangan dibuang. Itu berkat yang disediakan Tuhan saat ini. Ya beruntung, ya tidak waktu COVID ini ada orang-orang yang tidak terkena imbas itu. Jangan juga jadi sombong ya. Tidak peduli, biar aja lah. Ini usaha saya. Jangan juga. Tuhan bilang, berbagilah ya. Dan saat ini juga tekanan-tekanan, tensi itu gampang naik Bapak Ibu. Ya ini pengalaman saya ya. Saya nggak mau menceritakan pengalaman, bicaranya di dalam hati sendiri lah ya. Penuh tekanan ya. Kurang untuk ini bagaimana? Jadi yang perlu kita tambah kata firman Tuhan di Galatia 5 ayat 22-23 ada apa di sana? Penguasaan diri. Dan ayat lagi bicara jangan katanya, cepatlah mendengar, lambat berkata-kata. Ya jangan langsung jangan. Jangan juga laki-laki lebih cerewet dari perempuan. Jangan juga, lebih bahaya itu ya. Jangan. Saat ini penguasaan diri, kesabaran itu mengandalkan firman Tuhan. Tuhan mampukan kita untuk menikmati di tengah-tengah kesulitan, damai, sejahtera, sukacita. Bagi siapa? Keluarga kita. Keluarga kita yang telah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Yang terakhir ini. Jangan tidak bekerja Bapak Ibu. Sedikit juga diambil. Yang halal ya. Yang banyak yang halal ya ambil lagi. Yang enggak diambil ya. Kemudian saya mau menutup ya. Wahyu 21 ayat 7 ya. Ini kitab yang terakhir ya. Wahyu 21 ayat 7. Tetapi sedikit agak panjang lagi. Walaupun tekanannya nanti di ayat 2, di ayat 7 ya. Ayo kita baca ya dari 1 sampai 8 aja. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Lalu aku melihat langit yang baru dan dunia yang baru, sebab yang pertama dan dunia pertama telah berlalu. Dan tidak ada lagi. Dan melihat yang kudus, yang baru turun dari surga dari Allah, yang diangkat perempuan yang lalu aku mendengar suara yang nyaring dari kata itu berkata, lihatlah Allah dengan manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Dia akan menjadi Allah mereka. Dan Dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak ada lagi, tidak akan ada segala sesuatu yang Ia yang dulu tiada kata itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan memberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan Dia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang setia, tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala oleh api
api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi di ayat 7 dikatakan barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Ya, maksudnya semuanya ini bersama-sama dengan Allah di surga, menikmati berkat-berkat Allah di surga di dalam kehidupan yang kekal. Sebelum ke ayat 7 itu saya mau katakan tadi ya, Bapak Ibu, saya mau kasih tahu begini. Kalau kita sebagai orang tua contohnya tidak mau bekerja, tidak memberi teladan yang baik, baik itu suami atau istri. Misalkan anak kita menikah, misalnya perempuan menikah, mungkin menantu kita pertama memang orangnya rajin, ya, tapi dilihatnya mertuanya pemalas, tidak mau kerja, gampang putus asa. Dikatakan oleh Alkitab pergaulan buruk apa? Merusak kebiasaan yang baik. Maksudnya pergaulan karena sering dia dekat dengan keluarga mertuanya. Mertua saya aja nyantai-nyantai, ngapain saya bekerja keras atau bekerja sungguh-sungguh. Kasihan Bapak Ibu, udah dulu anak kita bikin begitu nyantai-nyantai, jadi berkekurangan. Datang lagi karena menantu kita mencontoh kita, kena lagi 2 kali anak kita. Begitu, jadi hidupnya harusnya bisa bersukacita, terus dilanda kekurangan gitu ya. Padahal masih bisa gitu, Tuhan masih memberikan kesehatan ya. Jadi Wahyu berkata tadi, siapa yang menang? Ya, di situ dikatakan siapa yang menang akan kuberikan, maksudnya bersama-sama dengan aku gitu ya. Dikatakan tadi di situ. Dan orang-orang yang bagaimana? Yang ayat 8, tetapi orang-orang yang penakut, dia takut, nanti nggak laku gitu ya. Nanti dapat hasilnya sedikit, jadi dia nggak mau bekerja. Saat ini sedikit harus diambil ya. Saya contohkan sekali lagi, maaf. Jadi orang-orang yang tidak percaya, maksudnya di sini nyanyi dia, haleluya Tuhan kita perkasa. Waktu mendapat tekanan, ngapain? Jualan atau kerja, uangnya juga masih kurang. Jangan Bapak Ibu, jangan. Karena Tuhan katakan di situ orang-orang ini nanti mungkin takut berlebihan, takut tidak diberkati Tuhan, tidak mendapat bagian bersama-sama dengan Allah. Kesimpulannya, jadi Tuhan Yesus dan firman-Nya adalah satu-satunya kebenaran. Ini penting ya. Jadi Tuhan Yesus dan firman-Nya adalah satu-satunya kebenaran yang memerdekakan manusia di muka bumi ini, baik dahulu, baik sekarang dan selama-lamanya. Hanya itu standar kebenaran, hanya satu, Tuhan Yesus dan firman-Nya. Ya, itu yang harus kita imani sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.